freeintromusic.com layout track. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana caranya mengisi form 17713 atau kredit pajak dalam negeri dilakukan dengan cara impor. Untuk peraturan pelaksananya, kredit pajak dalam negeri diatur di Per 39 PJ tahun 2009. Untuk impor kredit pajak dalam negeri, tahap pertama adalah buka Excel contoh data impor kredit pajak. File tersebut secara otomatis sudah tersimpan di folder pada saat mendownload ISPT Badan. Ini folder download pada saat kita mendownload ISPT Badan. Kemudian klik ISPT Badan. Nah, di sini udah ada dua contoh data impor, yaitu kredit pajak dan penyusutan. Kita copy, kemudian kita paste ke folder masing-masing. Lalu boleh di-rename nama perusahaan masing-masing. Oke, di sini sudah terdapat daftar kredit pajak PPh Pasal 22. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai PPh Pasal 22. Jadi, PPh Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Nah, kemudian apa saja sih pemungut PPh 22? Pemungut PPh 22 ini diatur dalam PMK 34 tahun 2017 yang berlaku dari tahun 2007 sampai sekarang. Apa saja pemungut PPh 22? Yang pertama ada Bank Devisa dan Ditjen Bea Cukai. Itu atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Lalu yang kedua ada bendahara pemerintah dan KPA atau kuasa pengguna anggaran, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian yang ketiga ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat ada KPA atau pejabat SPM, yaitu surat perintah membayar. Kemudian ada BUT, badan usaha tertentu, meliputi BUMN, kemudian badan usaha atau BUMN yang direstrukturisasi melalui pengalihan saham milik negara kepada pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya. Kemudian ada badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, seperti PT Pupuk, kemudian ada PT Semen Sentosa, ada PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan lain-lain. Kemudian ada badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri seperti semen, kertas, baja, otomotif, farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri. Kemudian agen tunggal pemegang merek atau APM. Kemudian ada produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan permas. Kemudian industri atau eksportir yang bergerak di bidang sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Kemudian industri atau badan usaha yang melakukan pembelian di komoditas tambang batubara, mineral logam, mineral bukan logam. Kemudian ada badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Kemudian ada badan usaha tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, itu diatur di PMK 90 tahun 2015. Kemudian kita buka file contoh data impor kredit pajaknya yang tadi sudah kita pindahkan. Nah, di sini contoh format untuk CSV-nya seperti ini. Ini ada PPh dipotong, kemudian ada tanggal dipotong, NTMP, kemudian juga ada penjelasannya juga di sini. Kita balik lagi ke Excel-nya. Alangkah baiknya, bila mengerjakan kredit PPh 22 ini, penting banget untuk kita mengklasifikasikan nama, lawan transaksi, dan jenis transaksinya itu apa. Seperti itu, karena mengingat sangat bervariasinya objek, kemudian pemungut
PPh 22 dan bahkan tarifnya ini lebih rumit dari PPh lainnya, tidak seperti PPh 21, 23. Jadi lebih baik di sini kita mengklasifikasikan dulu mana pemungut PPh 22 dan mana yang bukan. Di sini saya pakai filter. Kalau teman-teman mau pakai filter gampang. Ini di blok aja. Kemudian klik sort and filter, nanti klik filter di sini. Klik select all. Kemudian kita klik yang pemungut PPh 22. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan bendaharawan ya, teman-teman. Kemudian ada kementerian juga, ini merupakan pemungut PPh 22. Kemudian nah di sini kita bisa lihat ternyata terdapat beberapa transaksi yang dilakukan oleh pemungut PPh 22. Agar lebih mudah kita tandai dengan cara mewarnai kolomnya. Ini kita warnain aja terserah seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke seluruh data kita tampilkan. Nah, jadi untuk yang pemungut PPh 22 kita tandai dengan warna kuning agar tidak sulit untuk membedakan dengan transaksi yang lain. Bagaimana dengan lawan transaksi yang bukan pemungut PPh 22? Maka PPh 22 tersebut dibayar sendiri oleh perusahaan. Kemudian setelah mengklasifikasikan, lalu kita cek nih, apakah tahunnya sesuai dengan tahun berjalan. Cek di tanggal PIB-nya, select yang tahun 2017. Klik OK. Jadi ternyata banyak juga ya teman-teman transaksi yang dilakukan pada tahun 2017. Ini kita hapus karena yang boleh menjadi kredit pajak PPh pasal 22 yaitu pada tahun yang bersangkutan, yaitu kalau di kasus ini tahun 2018. Nah, kita delete aja. Kemudian kita back, select all. Setelah itu kita filter juga yang untuk bendaharawan. Di sini mari kita lihat filter yang 2017. Ternyata terdapat 2 transaksi ya, makanya harus dihapus teman-teman. Delete, kembalikan kembali. Kemudian kita filter. Nah, ini datanya sudah fix ya teman-teman. Lalu setelah ini kita bisa langsung memindahkannya ke CSV. Kita buka. Ini kita hapus dulu. Yang pertama ada jenis PPh yang dipotongnya itu apa? Di sini ada PPh pasal 22 dan 23. Kita mulai dari 22 dulu. Kita upgrade dulu ya teman-teman. Fill series. Oke. Ternyata ada 77 transaksi PPh 22. Maka kita isi 22, kemudian kita tarik sampai nomor 78. Seperti ini. Lalu kolom berikutnya ada cara pembayaran. Untuk PPh 22 itu dibagi menjadi 2, dibayar sendiri dan dipungut pihak lain. Maka dari itu, mari kita hitung dulu ada berapa PPh 22 yang dipungut pihak lain. Untuk memudahkan ya teman-teman, kita hitung yang lebih kecil saja terlebih dahulu. Kemudian di sini hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 datanya. Kemudian di sini kita isi dulu yang kode 2-nya. Ada 8 ya teman-teman. Kemudian sisanya ini cara pembayaran 1 yang dibayar sendiri. Kemudian next nomor bukti potong atau bukti pungut dari PPh 22-nya yang dipotong pihak lain. Kemudian di sini ada keterangan nih. Bila pembayaran PPh 22 dilakukan dengan dibayar sendiri, kode 1, maka kolom C sampai dengan kolom J pada kertas kerja ini dikosongkan. Jadi ini C sampai kolom J ini dikosongkan. Seperti itu. Untuk yang kode 1 saja ya teman-teman. Lalu isi yang kolom 2 saja. Nah, kita back ke daftarnya. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan,
kemudian bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM, itu wajib disetor menggunakan SSP yang diisi dengan nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Nah, SSP ini juga digunakan sebagai bukti pemungutan pajak. Maka di sini nomor bukti potong itu adalah NTPN-nya. Copy, kemudian pindahkan ke CSV. Banyak kasus di luar sana terjadi juga, kadang bendaharawan itu jarang mengasih nomor bukti potongnya. Makanya, ketika kita ingin menjadikan kredit PPh 22 tersebut, kita harus membuat bukti potong terlebih dahulu, lalu kemudian ditandatangani oleh bendaharanya, seperti itu. Lalu lanjut ke kolom berikutnya, jenis penghasilan. Di sini ada beberapa jenis penghasilan yang dibuat oleh pemungut PPh 22. Ada 13 jenis. Dalam kasus ini, jenis penghasilannya menggunakan kode 6 ya teman-teman, pembelian barang oleh bendaharawan. Klik 2 kali. Lanjut ke objek pemotongan, masukkan objek pemotongannya. Di sini sudah terdapat DTPP-nya. Lalu copy, kemudian paste. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk mencegah kegagalan dalam impor kredit pajak, dalam angka tidak boleh ada tanda petik ataupun tanda titik, tanda koma. Maka di sini ubah dulu ke dalam bentuk gambar seperti ini. Lalu lanjut ke kolom berikutnya, PPh yang dipotong atau yang dipungut. Pajak penghasilan dipotong, sini copy, kemudian paste. Lalu tanggal bukti potong atau tanggal bukti pungutnya. Untuk yang bendaharawan, berarti kita menggunakan tanggal bayarnya ya teman-teman, tanggal SSP. Ini juga jangan lupa diubah ke number terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke NPWP pemotong atau pemungut. Masukkan NPWP pemotong atau pemungut. Bila belum punya NPWP, isikan dengan 000 sampai 15 digit. Kemudian untuk PPh pasal 22 dibayar sendiri tetap diisi dengan NPWP pelapor pajak. Jadi untuk yang cara pembayarannya tadi kode 1 yaitu yang dibayar sendiri, ini NPWP-nya menggunakan NPWP perusahaan ya teman-teman. Di sini gunakan NPWP perusahaan. Nah, apabila seperti ini jangan khawatir. Kita klik aja di sini yang di pojok kiri bawah. Kemudian klik custom. Kemudian di jendela ini kita blok. Kita ganti dengan 000 sampai 15 kali. Nah, apabila ada kelebihan 0 ini berarti sudah lebih dari 15 kali ya teman-teman. Jadi hapus. Itu, kemudian enter. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian NPWP bendaharawannya tidak tertera ya teman-teman, jadi kita tulis 000 saja. Ini seperti tadi, harus kita ubah dulu sampai 15 kali. Kemudian klik 2 kali. Sudah seperti itu, lanjut ke nama pemotong. Masukkan dengan nama pemotong atau pemungut. Untuk PPh pasal 22 dibayar sendiri tetap diisi dengan nama pelapor pajak. Berarti diisi dengan nama perusahaannya ya. Tarik aja ke bawah. Kemudian yang bendaharawan kita isi dengan nama bendaharawannya. Lanjut ke alamat pemotong.
Masukkan alamat lengkap pemotong pemungut, dan untuk yang dibayar sendiri diisi dengan menggunakan alamat pelapor pajak. Alamat PT perusahaannya. Tarik ke bawah. Kemudian yang bendaharawan, mari kita lihat datanya. Alamatnya ternyata kosong, teman-teman. Jadi kita tulis aja berdasarkan daerahnya ya. Ada Jawa Timur. Kemudian ini juga sama Jawa Timur, tapi kemudian juga ada Jawa Timur. Sisanya kita isi Jakarta. Tarik ke bawah. Oke, lanjut ke kode MAP atau iuran pembayaran. Nah, di sini mari kita lihat. Kode MAP itu diisi khusus untuk PPh 22 yang dibayar sendiri. Jadi untuk PPh 22 yang cara pembayarannya itu kodenya 1, teman-teman. Maka di sini kita pilih PPh 22 mana yang kita gunakan, yaitu kodenya untuk kasus ini PPh 22 impor ya, teman-teman. Kodenya 011200. Tuh. Ini karena kurang angka 0 di depan, kita harus tambahin lagi. Seperti ini, klik enter. Kemudian tarik ke bawah. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada NTPN. Masukkan dengan nomor NTPN yang didapat dari bank sebanyak 16 digit. Bila tidak ada, diisi dengan 000 saja. Kita masukkan NTPN-nya. Direct out, kemudian kita unselect yang bendaharawan. Enter. Kita ke kolom NTPN. Kemudian blok, lalu pas copy, paste. Nah, untuk yang bendaharawan, kolom K sampai dengan kolom N ini tidak usah diisi ya teman-teman, karena NTPN, kemudian jumlah pembayaran dan tanggal setor sudah tertera di kolom sebelumnya. Seperti ini. Jadi sekarang kita fokus ke yang bayar sendiri. Kemudian jumlah pembayaran, yaitu jumlah PP yang dipotongnya. Seperti biasa, ubah dulu ke number. Kemudian tanggal setornya, yaitu tanggal bank. Oke, sudah selesai mengisi CSV-nya. Sebelumnya jangan lupa untuk meng-cross check kembali ya teman-teman, agar tidak terjadi kegagalan dalam impor. Seperti ini. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke kredit PPh pasal 23. Kredit PPh 23 ini berbeda dengan PPh pasal 22 karena PPh 23 tidak ada yang dibayar sendiri. Maka ini semua transaksi termasuk PPh yang dipotong oleh pihak lain. Lalu bagaimana langkah pertama untuk memasukkan kredit PPh pasal 23 ke dalam file CSV? Lihat terlebih dahulu pada nomor bukti pemotongan. Tidak boleh ada yang sama antara satu dan lainnya. Maka dari itu, bagaimana cara yang cepat untuk mengidentifikasi nomor bukti potongnya? Caranya, ini kita blok
dari atas sampai bawah. Kemudian klik conditional formatting. Kemudian highlight cells rules dan duplicate values. Klik OK. Nah, di sini ada nih teman-teman, banyak sekali nomor putih potong yang sama. Maka dari itu kita harus mengubah nomor putih potong yang sama itu terlebih dahulu. Ini 1, kemudian next. Jadi kita harus ubahnya satu-satu. Kemudian langkah yang kedua adalah mengidentifikasi apakah di tahun tersebut ada pemotongan yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Itu harus dihapus ya teman-teman. Kan di sini klik filter. Apakah ada tahun 2017? Tidak ada ya teman-teman. Di sini aman. Oke. Maka di sini kita bisa langsung memindahkan ke file CSV. Kita masukkan jenis PPH-nya yaitu 233. Ada berapa transaksi? Mari kita lihat. 803 transaksi ya. Maka ini kita tarik 78 ditambah 830 ditambah 803 yaitu 881. Kemudian selanjutnya cara pembayaran. Untuk cara pembayaran PPh 23 yaitu dipungut pihak lain, maka kodenya 2 ya. Klik 2. Kemudian klik 2 kali. Lanjut ke nomor bukti potong. Masukkan nomor bukti potong PPh pasal 23. Kemudian selanjutnya jenis penghasilan. Objek pajak yang dipotong PPh 23 itu ada 7 ya teman-teman. Ada dividen, bunga royalti hadiah, bunga koperasi, imbalan jasa, dan sewa. Maka di sini kita lihat ke daftar kredit pajaknya. Ini termasuk PPh apa? Di sini tarifnya 2%. Karena di sini tidak tertera objek pemotongannya itu apa, maka di sini kita asumsikan saja yaitu atas PPh 23 atas jasa. Maka kode jasa adalah kode nomor 6 PPh 23 atas imbalan atau jasa lainnya. Kemudian lanjut ke objek pemotongan atau pemungut, yaitu lihat DPP-nya. Seperti biasa, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk number. Kemudian setelah itu lanjut ke PPh yang dipotong. Yaitu sebesar 2%. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa ketika kita mempaste angka,
Jika ada rumus seperti ini akan terjadi kegagalan pada saat impor. Maka di sini harus kita ilangin. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mempaste value. Di sini kita klik paste, kemudian paste value. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa ubah ke dalam bentuk number. Kemudian cross check lagi dari atas sampai bawah. Sudah aman ya. Kemudian lanjut ke tanggal bukti potong. Tanggal bukti potong kita copy paste dari atas sampai bawah. Kemudian NPWP pemotong. Kemudian lanjut ke nama pemotong atau pemungut. Lalu lanjut ke alamatnya. Alamatnya di sini tidak tertera ya teman-teman. Maka pada alamat dikosongkan saja. Tidak apa-apa, dikosongkan saja. Kemudian untuk PP23 ini pada kolom K dan sampai kolom N ini tidak diisi ya teman-teman, karena PP23 tidak ada yang dibayar sendiri, jadi di dalam daftar dari PP23 juga tidak terdapat NTPN maupun tanggal setor, kode map, tanggal setor, dan NTPN. Ini khusus untuk PPh dibayar sendiri. Oke, setelah itu mari kita cross check apakah sudah benar. Jika sudah benar, maka langkah selanjutnya adalah mengubah save data Excel ini menjadi CSV. Caranya bagaimana? Yaitu caranya klik save dulu, kemudian save as, cari yang CSV. Kemudian di sini rename ya teman-teman, CSV 1, save. Oke, dan jangan lupa di close dulu terlebih dahulu. Nah, setelah itu mari kita buka SPT Badan tahun 2010. Pilih database. Buka SPT. Buka. Oke. Klik utilities. Kemudian import data. Klik kredit pajak dalam negeri. Kemudian tahun pajaknya. Search file CSV. Kemudian loading data ya teman-teman. View data. Oke. View data lagi.
Setelah itu, klik import. Di sini, di bagian sini juga lama ya, teman-teman. Alhamdulillah, proses import selesai, tidak ada data yang gagal import. Kemudian klik OK. Setelah itu, mari kita cek ke form 17713-nya. Nah, di sini sudah terimpor ya, teman-teman. Total kredit PPh pasal 22 sebesar 460 juta dan kredit PPh 23 sebesar 230 juta. Dan di sini saya juga mau memberitahu bahwa di dalam SPT apabila ingin menghapus kredit pajak di dalam form 17713 ini tidak bisa menghapus di SPT tahun 2010 ya, teman-teman. Mungkin ini adalah salah satu kekurangan dari SPT-nya, teman-teman. Dan harus diperbaiki juga untuk kedepannya. Maka, kita harus menghapus di mana? Yaitu menghapus di SPT yang sebelumnya. Yaitu SPT yang bukan tahun 2010. Yaitu caranya di mana? Mari kita buka SPT yang 1771 saja. Jadi bukan yang tahun 2010. Kita klik, kemudian masuk ke SPT-nya, masukkan username dan password, kemudian kode, kita buka, kemudian untuk diedit, buka form 1771 kredit pajaknya. Nah, di sini baru bisa kita hapus nih. Klik data yang akan dipilih, kemudian nanti klik tombol hapus, seperti itu. Mungkin itu juga yang akan menjadi koreksi ya bagi DJP untuk memperbaiki sistemnya, seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi komentar saja. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.